kembali lagi kita di program yang hanya tayang di bulan puasa. Apalagi kalau bukan salam-salam Ramadan, salam Sagan Barataan. Hari ini kita kembali menyapa masyarakat. Iya, masyarakat interaktif ya dengan masyarakat kita karena ada pesan-pesan Ramadan tentunya di program ini. Dan kali ini kita berada di Pasar Miawa, tapi yang terbaru, Eva. Terbaru karena semalam Pasar Miawa masih yang di lapangan ya. Iya. Sekarang ini kita ada di mana, Nat? Di Pasar Miawa yang mungkin ada tepom toh. Oke, daripada kita berlama-lama, kita penasaran juga ya Kala, apa sih pesan-pesan orang pada bulan Ramadan ini? Langsung aja kita ke Pasar Miawa. Let's go. Let's go. Oke, kami sudah bergandengan tangan. Artinya ini mangsa kita tidak boleh kabur ya. Kakak-kakak spill skincare-nya kakak. Yang basic aja dulu. Basic aja dulu. Atau kenalan dulu deh. Kenalan dulu deh. Mermet siapa Mermet? Nama Ulun Fitri. Pian bang. Lia. Ayo coba kamera dulu lah. Dadah. Ini Bun Ben lagi di Pasar Miawa. Bantu tukar apa Garang? Tuh pentol. Bentol puasa ya Kala? Angkat buka puasa. Jadi tahu orang ada nama jualan kan kak kayaknya. Bisa jadi untuk penjualan. Iya sama buka puasa tadi. Iya bojo. Tadi bujulan nih skincare-nya Pak. Kalau ulun paketan satu paket dari Hanasoy. Boleh endorse kakaknya Hana sih. Kalian Endorse kali apa kali ya? Merkuri. Apa? Herbal. Oh, herbal. Oke. Tadi ada siapa ngarangnya kali ya lawan? Fitri. Cinta Fitri. Oke, karena ini programnya tayangnya kayak negasan Ramadan, karena salam-salam Ramadan. Nah, buat kan ada salam-salam negasan kakawanan keluarga yang di rumah. Kawanan rumah bisa, keluarga atau kawanan sekolah. Gak ada Besti. Ayam. Gesan kawan Gian. Gesan mama abah. Iya. Asik. Ayo. Apa yuk bisiki dulu. Untuk sayang ulun. Gesan ulun kayak itu. Aja Banyak sayangnya gesan Lia lah, jangan kedinget puasa sebelumnya, jangan Jangan macam-macam. kedinget puasa sebulanan. Gesan siapa? Kesan liat. Kesan pian. Jadi gue lah. Iya bang. Kededa. Nah, salamnya aja dengan keluarga di rumah kak. Biar orang mana gak garang BTW? Orang Miawa asli. Ini Bang, Lia orang Miawa juga. Sama. Nah, gesan warga Miawa boleh. Asia. Jadi tahu. Salam gesan warga Miawa lancar puasanya. Salam gesan warga Miawa lancar puasanya, jangan mokel. Jangan mokel. Asli Tapi mokel. misalkan nukar pintul goreng, pada dulu ada bapak ya kan? Jangan mokel ya kan? Oke, thank you benar. Thank you. Dadah. Sama dadah. Dari jauh nih sudah tercium lah aroma-aroma yang sangat menyengat. Ini buah khas Kalimantan Selatan. Boleh di shoot kawan-kawan. Nah, ini nyaman bener buahnya Kala. Dan di sini pamannya nyaman lah. Nyaman pan. Dirasani mah Kala. Paman, Pian memang berjual tiwadak kah Paman? Berjual tiwadak musiman. Musiman. Kalau musim tiwadak. Kalau musim langsat. Nah, musim durian. Ini memang setiap hari Rabu kah Pian di sini? Cepet apa? Pian dari mana Paman? Dari Rantau, Batang Landik. Batang Lantik. Nah, ada yang di belakang, bini Maman 3 aja. Kau bisa kau? Paman. Belum ampat aja. Belum perkenalan, kita lagi ngaren band siapa Paman? Darham. Paman Darham. Oke, Paman biasanya lah misalnya bulan-bulan puasa kayak ini nih, kayak apa tiwadak nih payu banera atau memang bakorang Bulan gitu? puasa ganti pulang dagangannya. Apa? Kurma pulang. Musim dia. Musim.
Ini kita awal-awal masih tidak kayaknya kurma ya kalau pulang. Paman, selain di pasar mewah, Pian ini penjual kemana lagi? Salam beberes semalam Margasari Senin keliling ya. Oh, rolling Nah, masa pasar kayak ini nih. Lagi nggak menyasar pasar. Menyasar Kalau pasar. pasar Anto bang? Ada begini. Kayak apa paman? Kira-kira di bulan puasa tuh makin ramai dagangan atau misalnya ada lebih? Nah, kalau dagangan, kalau kurma makin rame bang. Tapi kalau buah-buah kayak ini kurang ada kamu makan siang. Iya, bujur. Suka dukanya jadi pedagang menyasar pasarnya apa paman? Nah kayak ini tilang nah, kada habis. Kalau sukanya tuh habis dagangan nah, bulik hampol. Dagangan habis, duit tong. Ya. suka juga. Tapi kan, mau misalkan kada habis, kayak apa cara mensiasatinya? Esok pulang, itu pak. Oh, iya. Bilanya sudah layu benar, jual murah. Kada ini lah paman, kada inovasi mudanya misalnya anak buruk tuh pian berjual gorengan misalnya. Jadi masa sangaan sanggar di wadah. Iya, kada ada waktunya nah. Namanya kada ada nah, ada banyak. Itu jangan nih makasih kong ngene. Nah bisa nih kalau paman Darham, paman Darham apa? Darham kak. Paman ini kan programnya salam-salam Ramadan, jadi kita harus ada salam-salam besan keluarga pian yang di Batang Lantik atau pian bisi keluarga jauh di Batang Lantik. Ini tayangnya Sabanua 6 sudah. Kemana salamnya dia? Salam-salam. Salam aja nah kepada warga seluruh Batang Lantik gitu aja nah. Han. Bini di rumah? Bini di rumahnya ada masih melihat TV. Ya di YouTube ada juga. Oh ada. Ada juga. Oh buat bini yang tercinta salam di rumah nah. Mudah-mudahan menonton nah ya. Tercinta aja. Ini ulun berusaha segenpian aja dong. Oke Paman Darham, makasih banyak. Kami bakal keliling lagi. Terima kasih banyak. Harum bener lah Paman. Ini bau apa? Itu bau ini Skandalus Victoria's Secret. BTW, ulun paman yang luar katujuan parfum nek. Pian boleh ikut ini lah paman. Nah, ulun suara ulun nyari aja. Nah, biasa mengikut itu. Ini paman kayak apa maraciknya? Ini pian maracik kayak teh. Ada nggak? wah ini banyak nang barakit tuh ada nang handak kayak apa rumahnya tuh nah nang kalam campur lawan nang temangit. Misalnya Skandalus tadi lawan apa? Skandalus lawan apa misalnya paman? Misalnya lawan bulu diamond tamannya sedikit bisa deh. Ini nyaman pak. Mana? Paman ini Delphinium apa? Nah, Apa ini? ini beda apa paman biasanya kalau saya ini? Ini mah 50.000 kalau ini 50.000 lah paman. banyak kenal tuh. Ya ini 30-an lah lebih lah. Untuk ini yang paman? Berapa man? 10.000 aja. 10.000-an aja nih. Enak banget paman. Ini warna apa ini? Babi apa ini? Black Opium. Black Opium. Online akan dulu. Kalau tidak nukar. Paman-paman kenapa jadi pian ini masih apa? Manyasa pasar dan berdagang parfum ke pasar-pasar nih paman. Di pasar nang kayak di rantau tuh tak orang tersunyi pang jadi pemasarnya nang pasti kalau saben minggu tuh orang rame banyak karena dan dia pemasar-pasar ini banyak kakawanan juga nang kayak tadi kawan-kawan ngalah tadi. Nah di sini misalnya ada warga juga jadi ada buara ada datangi Tapi kan tiap minggu sini lah man. tiap minggu Selain kesini ada nggak lagi? banyak. Selasa di Pantai Jabi, Minggu di Lino, Berarti dia serba keliling lah. keliling sampai ke alam Subala. Ada aja lah mana-mana Ada orang. aja orang alam Subala. Mata uangnya apa man? Daun. Apa pak ini pak? Inilah selain parfum bahannya Wah, no. Sidin Apa? Garo. Garo. Nah ada siwak juga, nah pemirsa, nah ada siwak, ada ya apa namanya? Kedupa. Dupa. Ya apalagi pacar tangan kah? Itu kemasan. Parfum kemasan. Paman ngaran pian siapa? BTW. Amat aja gitu. Paman amat lah. Aman. Nah, mulai mana paman aman? Mulai Bakarangan. Oh, Bakarangan teman-teman. City, Bakarangan City. Bakarangan City. Teman-teman pasti tahu kan Bakarangan City, Tapteng lah. Tapteng tuh lah. Iya, Bakarangan. Kecamatan Bakarangan. Gimana namanya BTW Tapteng? Padahal ngarannya amat nih rajak tak tinggal. Nah, lawan banyak lah paman. Amat banyak ah.
Nah, jadi kesan bubuhan warga yang ada di rumah, misalnya bubuhan pengen berkunjung tadi kalau hari Selasa tadi di Pantai Cabe, Rabu di Miawa, jangan kedingat tuh karyakan dagangan Paman Amat. Sidin ini berjual banyak benar. Mencari dupa ada. Mencari yang dupa berdiri kalian ada. Dupa cucuk ada juga. Cari siwak Ada. mengharumkan diri ada juga. Nah, apalagi kita bulan puasa nih apa malah Iya, harus nah. harum-harum. Jangan kedinget kan. Sunnah. Iya. Nah, situ pulang salam-salam Paman. Pesan siapa? Bareng Dian aja terserah karena bisa siapa kan. Keluarga, pelanggan, Teman-teman sejawat, sejiwa bisa juga. Salam aja ke Sentrika Rahim aja di rumah. Salam apa Jaman? Salam cinta. Salam sarabanya aja. Oke Paman, makasih banyak Paman Amat. laris manis biar manlah. Amin. Salam manis buat warga Kupang, Balang Amas, dan keluarga Malingkong. Dan semoga dalam tahun yang akan datang kita ini akan menyambut bulan Ramadan. Nah, apapun makanannya yang penting ada kerupuknya, pasti enak. Nah, oke? Kak Ipin berjual apa aja Kak I? Apa? Empik sih. Terus Anu biasanya ini nih misalnya Ramadan tetap buka lah Kak. buka, tapi tiap hari Rabu aja. Harabuan. Ini kan pasarnya pasar Miawa. Iya, enggak betul. Jadi pasarnya tiap minggu hari Rabu aja jatuhnya. Terus Dian biasanya berjualan di mana selain di pasar Miawa nih Kak? di suatu hari Minggu. Hari Minggu hari Sabtu. Kalau hari Minggu di suatu. Hari Sabtu di Muaramuning. Pasar Muaramuning. Harga Sari. Terus apa lagi? Kalau hari Senin Tambarangan. Kayak suka dukanya kayak berjualan menyasar pasar kayak ini kayak. Oh, kalau nyari hujan datang ke tempat sini pasar hari hujan sepi pasar. Tapi kalau ada hujan rame. Iya. Dian mulai mana Kak? Itu dari rantau Kota kan atau? Rantau kota dari Keraton. Pasar Keraton. Oh, Karatan. Terus Salam-salamnya Kak? Ada kah? untuk siapa nih? Sagan keluarga bisa, ngan pelanggan pian bisa, ngan anak pian bisa juga. Kami harap para pelanggan untuk promosi ini artinya untuk bulan Ramadan datang tempat saya, tempat kain ini berdagang harga agak murah daripada biasa-biasa. Nah, harga agak murah jadi kawan misalkan Ada Anda. diskon sedikit-sedikit. Nah. Terus apa lagi? Deh, ini Kak ya? Nah. Oke. Nggih. Ada lagi Kak kayak yang Anda bisa sampaikan? Boleh. Terima kasih kepada para Tapin TV kayak. Capin TV atas kita tanya ke pasar kami. Semoga panjang umur. Amin, amin. Makasih banyak Kak. Kami ini pasarnya pasar Sajumput. tapi- pasar Kilat. Uliannya ada berduit. Nah, kayak apa? Apin bawa warung aja lah. Mbah, jangannya. Ada mah warung tuh Ada nama muda nih pas bener nah. Baiklah. Barang aja. Prak bulan puasanya terusnya yang dulu. Tapi bajuan apa dong nih teh? Jadi bangku tuh dah. Nih bang nah, baju. Nah, Baju lawan mukana. baju mau kana lah. Kayak apa aja lah saya saat Jangan aja. Ada kemudian. Orangnya ada deh. kayak ada menggait kami. Kurang ikut kami jadi pegawai. Orang datang. Harganya tanggung yang dulu kan. Mana? Jadi wah anak bulan puasa di nyari mana? Ada kalau kita tahu ya. Baju lu kan taruh semua ada di mana? Iya kalau teman. Sumpah. Bagainya teman-teman. Salamnya. Apanya? Bisa palanggan. Pelanggan datangi kan man nyukain nah tong. Supaya kita baruan berbaju berdan. Ayo. Ngadu baju ya, pakai bener. Jadi untuk
Maria, baju. Mari dulu. Ayo. Oke, Paman, terima kasih banyak. Lanjut. Jadi senjata tajam tuh teman-temannya boleh aja asal sesuai dengan tempatnya. Misal ini kan Gasan Maharip, jangan lupa Gasan Marumput boleh aja. Tapi ujar bubuhan sosialisasi samalam jangan disinggahkan dulu ke warung jere Pak. Kalau pina pas di warung kata belajar bepandir apa kaplak jar kayak itu. Si anak Maharip di warung ya, Pak? ini menjual senjata tajam ya nih Kak? Tergantung niatnya. Wah. Niatnya Gasan berusaha. Kada apa ya? Pada papa, niat bakal lahir kada. Tergantung niatnya. Bujur, ini Gasan apa nah tadi? Gasan Maharit Bane Maharit itu Bane. Gasan rumput bisa juga. Rumput. Ini kita sudah tahu ya kalau ini. Ini Gasan begawian di Pulau Getah. Nah, ini naman ini apa Oh man? ini parang rumput ngarannya, nama rumput. Hah? Oh, menariknya ini kah? Ya, ini tatajakan ngarannya. Hah, tatajakan? Tatajakan. Kalau bahas jam itu awal ini. Itu kan didasarkan beingkut kayak ini kan? Ada tuh ingkutannya tuh. Mana ini Kak? Nah, ya. Kepilih. Pasangan Paman ikutannya. Ini. Nah, Nah. Gasan rumput. Han. Rumput nanti. Jangan marah janggutan. Ada kawan mau janggut ini kada lendep gitu. Biar ngarannya siapa Paman? Ulun Aldi ngarannya. Nah, tapi jangan jadi baik. Jadi baik. Kakak. Abang. Ulun umurnya 20. Ading. Tira ya lo Pamannya nak. Masuk Facebook lah Paman. Bro. De Aldi. Aldi. Berapa nih harganya nih? Macam-macam harganya, ada yang ini 75. Nah, kalau yang ini 90. Dilihat dari apa nih? Ini beda dari olahannya, kalau ini olahan negara, kalau ini dari Brebes. Nah, beda. Nah, Ini 90 ini 75 lah. Iya. Yang halus tak? yang halus itu 55, tergantung besinya. Kalau yang Gasan Manyang Iwak nggak? Yang iwak di dalam. Udah di dalam lah. Di dalam. Oh. Dan yang iwak. Paman, ini kan sesuatu yang orang tuh maksudnya kada yang tiap hari-hari perlu, kada kayak misalnya lo kayak bumbu dapur kayak Iya, gitu kan tiap hari. Yang kira-kira Paman ini kayak apa pian nih? Kayak teputar aja lah modal maksud ulun tuh. Terputar aja kan tiap minggu ke pasar. Pasarnya beda-beda. Tiap minggu tuh misalnya ini hari Minggu di sini di Miawa, hari Senin di Margasari misalnya. Kan tiap minggu juga. Orangnya banyak aja, ulun orang kandangan. Oh, jauh mana ya? Jauh. Tapi sehari itu ada aja yang manukar lah. Insya Allah ada aja. Ayo ha, pesan-pesan pian lah Gasan padagang aja nah. Selain salam-salam pesan-pesan pian Gasan padagang nih kan kadipian aja lah pedagang ini. Apa kira-kira nih? Pesan apa? Pesan pian Gasan orang-orang pedagang ini nasa sama buhan pian pedagang apa lading-lading pian nih. Apalah pesannya lah? Apalah kadang aja. Tahu aja. Apa ya? Yang penting jangan koler, berusaha kayak itu kan. Berusaha jangan koler. Ya, walaupun hari-hari kadang menantu juga kayak itu nah. Kadang rame, kadang hawai gitu. Tapi ada aja alhamdulillah kau aja hidup kayak itu. Daripada koler di rumah hari-hari misalnya guring hari-hari. Disyukuri aja ya. Disyukuri aja Yang penting ada alhamdulillah. usaha. Nah, yang penting ada usaha. Suka bener anak muda yang kayak ini jangan supanan hendak baju apapun yang penting halal kita lah baju Yang penting lading halal. kah baju Paman kaldi lah dede salam terakhir Salam apa lah? salam hanggan bebuhan Kandangan bisa juga juga. bisa juga Gasan palanggan pian bisa juga Itu karya kan lah. Nah, parangnya nah. Insya Allah Itu landep. lain parang kalau. Lain parang nih. Harit lah karangnya kan diingat kan. Nah, karya kan. Insya Allah landep dan terjamin kualitasnya lah Insya Allah terjamin kualitasnya landep nah. Kalau manora jenggut nah. Nah ini namanya lah ingatin lah di capture dulu ada caranya terima kasih Kak.
Nah, kalau misalkan tadi senjata tajam ya Ala, ini kita senjata yang mudah rapuh. Dan kalau dimakan, Iya, benar sekali. tapi dimasak dulu. Ini adalah lauk yang kada pernah muyak kita makan pas bulan puasa. Lawan ini lauk orang kulir. Kada kulir mana? Cepat dan praktis. Ya, kulir kalau menyanyi. Ilahnya kada disiangi. Menguyaki bawang kan kada kulir paman. Mana bawang? Pian makan hintalo aja lah, mun baju hintalo nih. Kada juga, Bang. Asa dulak lah paman, kira-kira makan hintalo. Rajin tuh monjon ya ada aja, Bang. Ulian. Tapi sekilonya ini berapa? Sekilonya 33. 33 paman lah. Nggih. Udah, itu tuh makin naik aja sejauh ini toh, atau ada pengurangan harga kadang? Turun naik, Bang, talo nih. Heeh. Nggih. Kira-kira menyebabkan naik tuh bahan apa? Kurang tahu juga lah. Biasanya tuh apa jar ini? Apa Permintaan kah? Banyak kayak lah. lain apa ngarannya? Pakatnya itu nah. Oh, Makin melarang. Pakan ayamnya. ayamnya. Jadi bahan naik juga harganya. Itu, Bang. By the way, Pin, ngaran Pin siapa nih? Muhammad Abduh. Bang Abdoh. Mulai mana Bang Abdoh? Mulai sini aja, Lino, desa Lino. Kecamatan Bongor. Pin jalan sini kah? Jalan belakang sini kah? Jalan Tambang nih. Oh, jalan luar. Paling nih. Kenapa jadi memilih baju hintalo Pian? Karena ini, Bang, dah. Anu paman awalnya toh, asa mau coba-coba aja kan dulu. Awalnya coba-coba. Bisa tagihan. Keluarga ada bayi sini kan, ada bano kandang. Kandang ayam petelurnya juga. Jadi nukernya di wadah keluarga. Tapi misalnya ini kan hintalo ini kadang ada aja nang zong-zong lah paman, atau misalnya anu kayak hintalo tapok jer. Itu kayak apa? Itu Pian apa ya kesulitannya jar kita tuh nalah memilih-milih hintalunya atau kayak apa? Kada deh. Ada dai lah. Dibuang aja belinya ada. Belinya buruk tuh. Adakah ciri-cirinya Bang hintalo? Ya tuh kayak itu lawan hintalo yang bagus. Berbau. Tapi kan belum apa man. Nah, ketahuan aja hirang-hirang itu nah belinya di Terawang gitu. Cium aja lah. Nah, Hintalo tampuk tuh maksudnya kayak kawa ditombok katanya. Tambuk ibu bau. Baunya bericam. Bilanya anu tuh misalnya ditimba itu meladumnya kadang biasa ada gasnya nah. Paman ciri-ciri hintalo yang bagus yang kayak apa nagasan ini kan kita salahin edukasi ke masyarakat nih. Biasanya tuh ada model kayak abu-abunya tenang kayak model kayak kayak model ada gelapong tenang. Ada bintiknya man. Nah, ada kapan berarti man? Nah, abu-abu kayaknya kan ada nah atasnya. Itu bagus artinya. Hanyar kayak hanyar. Bedanya misalnya lonjong kan biasanya tahu ada telonjong ada tebulat itu tuh kayak apa? Apa tuh dalamnya putihannya aja orang. Kata-kata orang Bahar itu bilanya bulat tuh jar bini ayamnya, bilanya lonjong tuh laki. Kayak itu loh paman lah. Tinggi. Ujar anu paman jar sosmed jar. Misalnya yang telonjong tuh jar anu putihannya tuh banyak jar. Kayak itu nah. Mun tabulat tuh jar kuningannya tuh banyak jar kayak. Bisa juga, Bang. Bisa juga lah. Kasar aja lah paman lah. Yang penting tuh kari itu. Yang penting tuh kari hintalo ka Abduh. Hintalo ini lah malah hintalo ayam lah. Ada salam-salam ka Abduh. Anggan keluarga di rumah, anggan keluarga di Rino, gesan palanggan hayam, ya. Kalau dari Bang. Nah, harus ada pemana? Nah. Kawan. Anu aja promosi bisa kan? Ya mudah-mudahan makin makin lancar aja usahanya mau berkah ada. Dah. Oke, terima kasih banyak ya Abduh. Dah. Kami bersama mangsa berikutnya. Kita kenalan dulu nah. Siapa ngaran Piana? Latifah. Mulai mana Piana Latifah? Bundung. Ya, Bundung nih lah atau karatau lek. Nah. Pian baju apa nih? Obat tumbuhan. Iya. Pian obat minum lah. Yang dingin.
Piani memang tiap minggu kah ke sini? Iya, tiap minggu rutin. Ada lah selain di sini lah. Ada di Pantai Cabi Hari apa itu? hari Selasa. Berarti hari Selasa lawan hari Rabu Pian menyasar pasar? Iya. Anu Cil, pian bejol ubat nih. Kenapa katanya jadi bejol ubat kayak ada makanan aing tahu kayak tadi teh atau barang misalnya. Apa yo tanyaman sedikit biar ada mun apa tuh mun bahan anu tuh kan ada apa expirednya. Ada ini kada pakai expired. Talawas lah istilahnya ya. Nah, sip kada betah barang buruk nyala. Iya, bujur. Ubat-ubatnya modelnya nang gesan samprotan saja atau gesan pupuk-pupuk juga ada? Ada pupuk. Ada. Pupuknya ada, obat samprotnya ada. Harganya mulai berapa biasanya? Harganya kalau pupuk 20-an, kalau Maka diikutin. Ngali orang udah kabur. 50 kalau obat tuh kan ada yang mulai lagi 35 sampai 100. Sampai 100 lah tergantung. Iya, tergantung. Ada yang bagus ya. Ada yang bagus. Salam-salam pian. Salam-salam. Ya, salam-salam aja nah. Gesan keluarga. Gasan keluarga di Bundung, di Rantau. Ya. Gimana lagi? Ada kan ngarannya ngarannya sambat Ngarannya boleh. ya siapa? Boleh aja sambat. Boleh aja sambat tetangga boleh. Kada itu aja cukup aja udah. Enggak ada untuk anu Pan, abahnya. Salam cinta kan Asih sampai kan salam cinta kan abahnya. Oh, enggak ada. Cinta ya Gesan anak. Doanya. Iya, semoga sukses saja ya lah gasan anak. Dan dagangannya makin laris. Laris ya, amin. Lancar luncur bulan puasa ya. Iya, sip. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak. Oke, pemirsa, jadi setelah tadi kita sudah mengelilingi Pasar Piani yang baru, sekarang ini pertama kalinya kita ke Puskesmas Piani ya kan Eva? Tapi kenapa sih kita ke puskesmas, Nat? Oke, karena di bulan Ramadan ini tentunya jangan lupa gesan pemirsa untuk tetap memeriksakan kesehatannya, barangkali mau konsultasi masalah gizi, Benar sekali, atau makanan, promil. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap memeriksakan kesehatannya karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar sekali. Tapi apa sih yang ada di puskesmas Piani ya? Penasaran kan? Bagaimana pelayanannya? Siapa-siapa aja orangnya? Apalagi ini jauh pada kota. Langsung aja kita lihat nih. Wah, inian juga. Cepet, lari. Sudah bersama dengan dokter Nateh. Wow, dokter. Kita kenalan dulu dokternya. Dokter siapa, Kak? Dokter Gigi Ahmad Fajri. Kiawan siapa nih Ahmad? Fajri. Dokter Fajri berarti. Oke. Dokter Fajri ini sudah berapa tahun nih di Puskesmas Piani? 10 bulan. Oh, hanya berarti lah? Iya, baru. Yang dari mana, Kak, asalnya? Asalnya dari Kandangan. Dari Kandangan. Tepatnya, Kak? Soalnya kalau nulun rancak jalan. Kalau Kandangan di ini Amawang. Amawang. Muka aja berarti lah. Amawang tuh di muka lo? Di Ciputat. Ciputat tuh Jakarta kayak. Oh my god, Ya, daerah situ lah. Oh, iya. Kak Fajri, biasanya kalau misalnya bulan Ramadan nih kayak apa orang memeriksa gigi kan istilahnya kalau kita memeriksa gigi itu ada satu alat yang masuk, kedua ada semprotan-semprotannya itu kayak apa? Yang saya tahu biasanya kita berkeyakinan bahwa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya, jadi dibutuhkan. Dan saya kembalikan biasanya ke pasien aja, jadi pasiennya berkeyakinan aman, boleh, ya kita kerjakan sesuai kebutuhannya. Tapi kalau pasiennya tidak berkeyakinan itu tidak boleh, ya tidak bisa dipaksakan. Tapi berarti ada aja yang dikerjakan, kita tetap menerima pelayanan. Ada perbedaan kah jam operasional pelayanan untuk khusus dokter gigi di Puskesmas Piani dengan hari-hari biasanya?
khusus Ramadan nih? Tidak ada perubahan seperti biasanya. Seperti pada umumnya hari-hari biasa, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Paling rancak Kak, orang tuh periksa ke sini apa keluhannya? Keluhannya gigi berlubang pasti. Karena 9 dari 10 orang tuh pasti punya gigi lubang. Setuju, bulan Kakak pasti punya gigi berlubang. Ini menurut survei lah udahlah. Sudah itu pasti itu. Vietnam berlubang lah Kak? Ada dulu waktu kecil. Sekarang udah ditambah. Sudah ditambah. Oke. Ya. Kak, ini kan Ramadan loh. Nah, biasanya kiat-kiat untuk mengatasi kayak bau mulut dan lain-lain tuh kayak apa tuh selama puasa? Kalau puasa kan kita nggak makan tuh, air liur kita jadinya jadi lebih agak kental. Jadinya itu membuat bau mulut. Ya untuk menguranginya bisa sebelum setelah kita sahur tuh kan gosok gigi. Jadi gosok gigi, mulutnya bersih dan air putih itu harus banyak, cukup. Kurangi makan yang terlalu manis-manis, banyak yang serat-serat tinggi kayak buah-buahan. Kayak buka puasa tuh makannya kita kan biasanya yang manis-manis, air putih. Jadi lebih banyak serat-seratnya lah, supaya air liur kita jadinya nggak terlalu kental. Tapi Kak, kayak apa sih caranya, tips yang benar menggosok gigi? Gosok gigi itu pertama sikat giginya. Sikat giginya, cari kepalanya yang jangan terlalu besar, jangan terlalu panjang, cari yang kecil. Sebisanya aja yang kecil aja. Nah, terus kepalanya sudah, kemudian bulu sikatnya. Bulu sikatnya cari yang lembut. Nah, biasanya kalau di pasaran itu ada soft biasanya. Ada soft. Ada tulisannya. Ada tulisannya di bungkusnya soft atau very soft atau lembut. Kemudian nanti tekniknya. Tekniknya kalau bisa jangan kayak gini, tapi dia mutar-mutar kayak gini. Jadi semua permukaan gigi disikat, gerakannya harus pelan, nggak boleh. Dia bukan kayak kita sikat gigi WC itu semakin kencang itu semakin bersih. Nah, jadi harus pelan-pelan. Karena di pasta gigi itu sudah ada bahan pembersihnya. Jadi pelan-pelan aja. Nah, terus waktunya paling minimal itu sebenarnya 2 menit. Jadi memberikan waktu bahan pasta gigi itu terserap ke gigi. Jadi setelah 2 menit selesai. Waktunya pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Itu minimal apa maksimal 2 menit? Yang mana? 2 menit? Minimal. Minimal berarti apakah kalau misalkan lebih lawas lebih bagus? Setengah jam misalnya? Kada signifikan lah perubahannya. Bagus 2 menit itu sudah rekomendasinya sudah. Kakak, tapi ini penasaran bener nah. Senang banget buat bincang dokter gigi gratis. Soalnya kan kalau kita konsul bayar loh. Misalnya ini kita menggosok gigi tuh, itu tuh harus berapa kali sehari? Kayak apakah kita misalnya lah kita orang yang pembersihan setiap untuk makan tuh bagus lah misalnya sikat gigi, untuk makan sikat gigi. Kadang kan kayak yang menyebabkan bau mulut itu kan salah satunya ada sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah itu sih, apalagi gigi harus yang bijak kayak jerpian tadi. Kalau minimal tuh 2 kali, maksimalnya sebenarnya tidak ada maksimalnya. Jadi selama kita gosok giginya betul tadi, nggak terlalu keras, nggak terlalu kencang, nggak terlalu nekannya besar, insya Allah aman aja, nggak ada masalah. Kalau misalnya habis gosok, cuman kalau habis makan tadi tidak boleh langsung, tunggu dia 15 menit dulu. Kenapa? Karena ketika kita makan itu ada penyesuaian di gigi. Jadi kondisinya ini asam. Jadi kasih waktu gigi untuk netral dulu. Setelah makan, air liurnya menetralkan pH-nya di gigi, baru gosok gigi. Nah, seperti itu. Jadi bukan makan langsung gosok gigi. Kalau bisa tunggu 15 menit lah paling minimal. Biar gigi tuh menyesuaikan dulu. Keren. Ada lagi ilmu baru? Nggak ada. Kita langsung salam-salam aja. Salamnya Kak. Salam-salamnya untuk keluarga yang ada di rantau, di kandangan. Semoga bulan Ramadan ini bisa menjalankan ibadah dengan baik,
Semoga puasanya full. Oke pemirsa, kita sedang bersama dengan Kak Rapi Aditya. Karapi dan Ella Novianti. Ella Novianti. Kak Ella lah. Kak Ella. Iya, Kak Oke, Ella. Kak Ella. Oke. Kak Rapi di sini sebagai perawat kah, bidan kah? Sebagai apa Kak? Perawat di sini sebagai Perawat. Ya. Kak Ella jadi bidan. Perawat dan bidan. Iya. Oke. Kak, kita huruf. Kadang kali huruf. Tapi kalau misalnya tugas-tugas perawat di Puskesmas Piania ini apa aja Kak? Kalau di sini petugas untuk perawatnya di sini menganamnesa pasien, terus memeriksa PTP, IMT-nya. Nah, Oke. Kalau misalnya bidan Pak? Kak Ella, bidan sebagai apa nih? Kalau Sebagai apa? Maaf. ulun sementara ini bagian pegang piket. Pegang piket tuh maksudnya Piker. Piker itu apa maksudnya? Kayak bagian rujukan-rujukan ke ulun sini pendaftaran membikinkan rujukan pasien Untuk gitu. ke rumah sakit kan? Iya, betul. Itu harus ada kondisi tertentu Kakak? Iya, bisa sama dokternya dulu diperiksa, nanti habis itu baru ke ulun ini dirujuk kemana kayak gitu. Oke. Karapi selama bulan Ramadan nih Karapi adalah mungkin pasien yang khusus memeriksakan kesehatannya tuh modelnya asam lambung kah atau apa kayak itu nah. kalau misalnya pas saat Ramadan ini kebanyakan penyakitnya asam lambung, darah tinggi, sama gula darah yang perlu diperhatikan lah, perhatikan. Itu aja. Nah, kiat-kiat gasan mencegah ini nah kayak apa Kak? Kiat-kiatnya ya tidur yang rutin, terus makan yang sehat, sama obatnya yang rutin juga, sama pemeriksaan. Karapi tamu pian bolehlah Karapi selama kita Ramadan tuh mengkonsumsi asam lambung obat asam lambung selama 1 bulan tuh untuk yang punya penyakit asam lambung apalagi yang parah kayak itu nah. Kalau biasanya untuk pemakaian obat asam lambung itu macam-macam. Ada dijadikan untuk minum obat asam lambungnya. Ya. Asam lambungnya. Tuh biasanya kalau kayak antasida itu sebelum makan. Tang hari kan boleh lah Kak? Hah? Tang hari kan boleh lah? Kada boleh kalau saat puasa. Oh iya. Iya. Kalau boleh aja karena obat kan gitu. Jadi apa? Kamu puasa saya sebelum Kalau sebelum puasa biasanya kan pas bangun subuh tuh, terus sebelum sahur minum obat dulu, baru makan sahur. Makannya kalau pas buka makan dulu baru obat minum. Tapi kalau misalnya obat asam lambung tuh memang 1 kali sehari aja kah sebelum makan, sebelum sahur atau pas sudah makan nggak? Kalau baiknya itu 2 kali sehari. 2 kali sehari? Iya, 2 kali sehari. Biasanya 2 kali sehari. Pas sebelum sahur kawan? Sesudah makan. Sesudah makan? Iya. Berarti pas berbuka? Iya, buka. Tergantung indikasinya dari dokternya. Iya. Diagnosanya ya. Benar-benar. Salam-salam dulu kita kawan Karapi. Apa? Salam-salam Kak, mungkin lawan keluarga di rumah, istri di rumah, dan sekolah. Salam-salam untuk semua perawat sejawat di PNI di Tapin. Apakah salamnya? Salam sejawat aja. Untuk sehat semua. Jaga kesehatan. Sip. Kayla salamnya Kak. Untuk kawan. Mungkin untuk saat ini salamnya tetap jaga kesehatan aja seluruh tenaga kesehatan yang ada di Tapin. Nah itu aja Kak. Oke. Tetap jaga kesehatan biar sagan nakes di Kabupaten Tapin supaya tetap semangat untuk melayani masyarakat. Masya Allah. Oke, terima kasih Kayla dan Karapi. Kayla, kita lanjut ya Pak? Inggi. Berpindah tempat pulang kita di mana Nat kita Nat? Kita di ruang bidan kalau ini lah. Bujur. Bujur, ruang bidan klaster 2. Ibu dan anak klaster 2. Aku anaknya. Aku ibunya. Ini ibunya, kita anaknya. Nah, kebetulan karena kita bersama ibu bidan siapa ngarannya? Maisyara. Ibu Maisyara. Ibu Mei lah. Videonya Maisyara aja. Maisyara aja. Sepanjang aja. Ibu Maisyara. Kayak apa Bu? Ini kan kita tayangannya Ramadan bulan. Dan jadi
tips dari Pian gasan ibu-ibu hamil, gasan anak-anak yang baru mulai puasa belajarnya. Nah itu seperti apa tuh? Kalau untuk pemeriksaan untuk ibu hamil, karena puasa itu wajib lah hukumnya. Tapi kalau mengakibatkan anaknya kayak kekurangan gizi, sidin lemas, kayak itu, nah itu kan darurat. Boleh aja sidin kada puasa. Ini biasanya tuh di awal loh, di akhir. Kalau tengah-tengah tuh boleh aja sidin berpuasa. Tapi misalnya sidin yang sakit tadi garing lesu, boleh aja sidin kada puasa. Karena menggantinya pas sudah lahiran boleh. Ini kalau anak balita tadi itu juga ya kayak itu tadi sama. Kalau misalnya inya asa garing, asa anu setengah hari dulu, coba ya misalnya sampai jam 12 atau beduk lah ya Allah. Jadi kayaknya esoknya tambahi jamnya, tambahi kayak itu sarannya. Perlahan-lahan Iya, ya, perlahan-lahan ya. tapi pasti. Tapi kan beberapa ada nih kayak misalkan ibu hamil tuh kayak mengaras, aku kuat kok aja. Itu apakah berdampak kepada kandungannya? Kalau sugesti itu masuk ke sugesti lah jadinya. Kalau sugestinya aku kuat jadinya kau aja. Nah itu biasanya sugestinya tuh positif, berarti aman aja untuk anaknya. Intinya kebiasaan tuh memang dari otak kita, muncul kita aku bisa. Tapi bedanya lesu aja, lesu. Jadi sugesti pemikiran kita tuh nomor 1 itu. Kuat juga berarti lah. Iya. Tergantung dari pikiran kita. Iya, pikirannya. Kita menganggapnya aku kuat aja nih, kuat. Udah sekuat ini. Nah kalau misalnya dari segi makanan, Pang, kira-kira sidin kuat ya kalau sugestinya kuat puasanya yang bagus, kira-kira apa aja nih tambahannya gasan ibu dan anak yang bagus? Ibu hamil lah. Ibu hamil, kalau ibu hamil itu yang nyata dulu ada sayurnya, ada buahnya, ada susunya, tambah obat ibu hamil, suplemen nambah darah. Nah itu harus wajib diminum setiap hari, subuh, pas sahur, sama buka. Itu habis itu pulang. Kalau untuk bayi balita tadi lah sama kayak itu juga, ada porsi buahnya, ada makanannya, ada susunya untuk melengkapi kekurangan inya yang waktu puasa. Ini harus dijaga aja lah karena kita tuh membawa makhluk lain lah. Iya, di dalam awak kita dua loh. Makanya kita tuh perlu minum zat besi, habis itu suplemen lainnya kayak kalsium, karena kita tuh dua. Jadi itu transferan kita bila kita garing, anak kita garing juga. Sejauh ini Bu kira-kira yang berperiksa ke ini selama Ramadan kayak apa Bu? Selama Ramadan kalau yang parah-parah biasanya rutin aja periksa atau di posyandu atau di puskesmas. Tapi kalau jauh-jauh mungkin karena hari panas atau apalah mungkin lainnya jarang mau periksa, atau biasanya ke bidan desa malam hari. Itu kalau bulan puasa kurang sedikit pasiennya. Ini adalah himbauan kira-kira gasan ibu hamil dan anak tuh untuk memeriksakan kesehatannya selama bulan Ramadan. Himbauannya lah kalau untuk bulan puasa, jangan terlalu dipaksa. Misalnya kayak siang tadi pemeriksaannya kada apa-apa, tapi misalnya kawah aja, misalnya kayak sini orang-orang yang nah kak datangi aja. Tapi misalnya malam aja ke bidan desa, karena seluruh puskesmas di wilayah Pian ini sudah ada bidan desanya masing-masing. Jadi misalnya walaupun jauh di gunung atau di bawah sana ada sudah bidannya. Jadi untuk malam hari kada apa-apa juga periksa, kada usah dipaksakan siang. Pelayanan tetap maksimal lah. Maksimal 24 jam. Kalau untuk ibu hamil, ibu bersalin juga kayak itu 24 jam kali buka. Oke, sebagai bidan kan Bu, kakak menyebut ya namanya yuk. Kakak boleh saya. Kami Sarah sebagai bidan kan kada cuma melayani mungkin ibu dan anak atau ibu hamil. Tapi kan mungkin juga ada orang-orang yang datang tuh konsultasi promil misalnya. Nah mungkin di luar sana banyak orang-orang yang promil tapi kadang kan orang tuh sakit hati ya kalau disambat atau apakah kayak itu atau kada berhasil. Nah, adakah yang himbauan atau saran atau tipsnya? Yang kalau hamil maksudnya? Belum. Belum hamil. Ini mungkin mencoba promil? Iya, biasanya mereka tuh takun-takun dulu ke bidan. Jadi kami ini semampu kami menjelaskan, misalnya kayak minum asam folat dulu kah, minum Natura E dulu kah, misalnya sudah pola hidupnya sehat, misalnya guring nyaman aja, makan nyaman aja, laki kan merokok, kadang minum minuman yang terlarang, obat-obatan terlarang. Nah, berarti kan pola hidupnya tuh sehat. Habis itu biniannya tuh sudah suplemennya sehat juga. Terus masih belum. Nah, itu biasanya kami sarankan ke dokter kandungan
tindak lanjutnya kayak itu. Soalnya karena dicek di situ spermanya bagus kah. Berarti kalau dapat rujukan dari apa tadi? Pikar tadi apa? Kalau itu bisa dapat rujukan situ, tapi kebiasaannya mereka tuh maunya umum. Karena kalau umum itulah kita berbayar itu lebih leluasa waktunya. Kalau biasanya kita dapat rujukan itu bisa terbatas karena kan antrian banyak. Jadi dokternya seadanya aja menjelaskan. Ini kebanyakannya tuh mereka mau umum. Apalagi kan sekarang ada bukan nih program di Banjarmasin untuk yang belum bisa hamil tadi. Berarti untuk masyarakat yang mungkin masih pejuang garis 2 kan? Ya, pejuang garis 2 jangan takut, jangan ragu, jangan pernah menyerah ya. Karena yang penting usaha dan berusaha untuk pola hidup sehat. Iya, nah, terakhir kita salam-salam ya lah. Iya, ini programnya salam-salam. Berarti yang salam-salam hendak geser siapa? Ayo Kamai, Sarah. Salamnya buat ini aja lah warga-warga di Piani, sama ini untuk kawan-kawan sejawat kami bidan seluruh Tapin, terus juga untuk kawan-kawan seluruh puskesmas Piani. Apa nih salamnya nih? Apa ya salamnya lah? Salam cinta, salam sayang, salam sehat, salam Nusantara damai. Salam semangat aja untuk begawinya, dan mudah-mudahan sehat aja di bulan puasa. Supaya tetap semangat, tetap jauh energi lah begawinya. Sampai hari yang fitri ya Allah. Kadang garing. Oke, makasih banyak edukasinya dan informasinya Ibu Maisarah. Semoga bermanfaat gasan masyarakat Tapin yang menonton. Oke, kita lanjut. Oke, kita kembali lagi ke edukasi berikutnya. Di sini ada pemirsa, mungkin ada Salvox sudah dengan 3 alat yang sering kita temui biasanya ya Allah. Dan ada pemeriksaan kesehatan apa aja Kak? Untuk pemeriksaan kesehatan itu ada pemeriksaan asam urat, gula darah, dan kolesterol. Kalau untuk pemeriksaan ibu hamil itu ada pemeriksaan HBsAg, HIV, sifilis, HP, golongan darah. Itu khusus untuk pemeriksa darah ya kah? Sampelnya darah. Kalau ibu hamil ada tambahan protein urin, sampelnya urin. Kak, BTN ngaran kenalan dulu kita ini. Kalau di sini dipanggil Ajis. Ajis. Mas Ajis, Bang Ajis, Kakak Ajis. Nah Bang Ajis, ini kan ada pemeriksaan kesehatan tadi yang kayak kolesterol, asam urat, habis itu gula darah. Nah itu untuk puskesmas Piani sendiri itu tuh apakah bisa pakai BPJS atau kayak apa Kak prosedurnya? Jadi pasien itu didaftarkan di KTP, dicek di KTP-nya itu. Apabila dia terdaftar BPJS bisa, dan bila BPJS-nya tidak aktif jadi pasien umum. Jadi misalnya kita BPJS, kada berbayar kayak itu Kak? Gratis. Itu selain masyarakat Piani, misalnya kayak kebetulan kami nih ada berdiam di sini seminggu. Nah, kami hendak periksa ke sini tapi kami terdaftar BPJS wilayah misalnya Tapin Utara, misalnya kayak apa tuh? Kalau beda paskes gak bisa, harus di puskesmas Piani terdaftarnya. Kasian dong kalau misalnya kayak orang KKN, itu 6 bulan berapa bulan? Jadi pasien umum dia. Menjadi pasien umum jadinya dirujuknya lah. Bayar distribusi. Biasanya rata-rata retribusi untuk 1 kali pemeriksaan yang umum aja kita pengen ngecek ya lo. Biasanya masyarakat tuh kolesterol, kolesterol, asam urat. Kolesterol, asam urat lawan gula darah. Gula darah. Itu berapa tuh? Kalau gula darah itu tarifnya 15.000, kalau asam urat 15.000, kalau kolesterol 25.000. Oh beda lah, kolesterol lebih mahal ya. Kalau teridentifikasi memang tinggi, misalnya di antara ketiganya itu hanya dikasih obat dari pil lah, rujukannya itu kah? Dikasih resep oleh dokter. Kalau di sini hasil labnya aja. Normalnya berapa sih kolesterol, asam urat, sama gula darah? Kalau gula darah sewaktu itu normalnya di bawah 200. Kalau pasien ini puasa 12 jam itu normalnya 110. Kalau asam urat normalnya itu 7,
Kalau kolesterol normalnya di bawah 200. Kolesterol normalnya di bawah 200 lah. Nah, untuk menghindari kolesterol nih tinggi selama Ramadan, kira-kira yang harus kita konsumsi itu apa dan sebaiknya untuk tidak dikonsumsi apa? That's right. Kalau kolesterol dikit lebih ke makanan yang berminyak ya, berlemak gitu. Gorengan itu yang perlu dihindari. Dan banyak nih kan bulan Ramadan ini makanan khas Banjar itu salah satunya bingka. Nah itu memicu adanya nanti tinggi gula darahnya. Nah. Berarti lah mun kawa ya Allah kita puasa tuh jangan gegabah untuk memakan makanan atau nukar yang berminyak-minyak ya Allah, karena itu menggiurkan benar Pak. Sebagai itulah sore-sore Kalau mun misalkan puasa tuh lah melihat gambar bingko mau nyaman aja melihat gorengan pintu mau nyaman aja. Kopi yang kayak apa kopi? Kopi. Kalau kopi itu lebih ke gula ya. Gula. Gulanya bisa tinggi. Tapi kan kita perlu gula juga gasan menambah energi itu. Nah, itu gulanya sebaiknya dikonsumsinya berapa banyak? Nah, apa itu ya? Satu sendok teh ya, satu sendok teh cukup sudah lah. Belum manis ke sini. Satu sendok makan. Sendok makan ya terkenal. Iya. Ingatlah, jangan kebanyakan gula nih memasak di rumah ya Allah, mau kacang kangkung jangan banyak gulanya karena manisan kali nyaman juga ya. Di bahan orang Banjar tuh manis kalau nyaman. Manis orang Banjar ya Kak Jis. Iya. Salam-salam Kak Jis. Salam-salamnya Kak Jis. Buat siapa ya? Ya siapa kan barangnya kita di barang berdiri itu kan. Pindah baju kita Semua. Untuk keluarga di rumah, untuk kawan SD. Anu nggak ucapan selamat Ramadan juga boleh. Selamat menunaikan ibadah Ramadan untuk warga Tapin dan sekitarnya. Salamnya buat ibu aja lah, buat ibu, buat abah, buat adik. Ya. Oke. Semoga lancar puasanya ya Lala. Oke. Makasih Kak. Terima kasih sama-sama. Nah, kita bersama dengan Bapak siapa Pak ngarannya Pak? Abdul Basit. Pak Abdul tadi kan Pak? Abdul Basit ya. Basit. Pak Basit. Pak Basit, orang mana pian Pak? Martapura. Oh, Martapura orang Martapura. Nah, jauh nih Pak dari Tapin nih. Jadi kayak mana Ramadan nih kamu kayak itu kah? Ramadan seperti biasa di sini aja. Di sini. Hari raya apa Pak? Hari raya di sana. Di kampung. Bertemu keluarga. Bertemu dengan keluarga. Ya. Kayak apa rasanya tugas di Tapin kan pen orang MTP lo ada mantap. Ini kelas culture shock. Apalagi nih jauh dari kota Pak. Terus ulunnya begawe di sini mulai tahun 97. Mulai anum lah Pak. Mulai anum. Dulu di Pustu Batu. Jauh lagi balas sekali. Jauh lagi. Ini para kamu di kita kota Inggris. Kemudian setelah tahun 2000 ya baru di sini sampai sekarang. Jadi sementara ini ya pulang pergi, tapi nginap juga di sini. Enggak tiap hari pulang pergi dari Martapura ke Rantau. Kan jauhan Pak lah. Jauhan. Untuk sehari-hari ya Pak? Untuk sehari-hari. Pian sebagai apa Pak di sini Pak? Ulun di sini sebagai apa ini yang mencek KG. Pengelola PKG. Kada tahu ulun Pak. Apa itu Pak? PKG itu program kesehatan gratis. Beda kan BPJS? Jadi ulun ini sebagai koordinatornya cuma membidangi di CKG-nya ada lagi CKG itu cek kesehatan gratis itu ke aplikasi. Jadi semua yang PKG yang dilakukan di luar gedung, di dalam gedung, nah itu hasilnya tuh ulun yang mencek KG-nya, cek kesehatan gratis lewat aplikasi asik di komputer. Berarti berhubungan dengan aplikasi lah Pak lah? Aplikasi sekarang. Luar biasa lah digitalisasi jadinya. Iya digitalisasi, mulai dulu manual sampai sekarang semuanya serba instan lah Android. Ya. Teknologi. Dulu kan kita mesin ketik. Iya. Kalau salah tuh Pak berarti orang mesin ketik. Bahasa kalau salah. Iya. Bapak salam Pak. Salam buat keluarga yang ada di Martapura, terus ada keluarga saya yang di Palangkaraya juga, terus yang ada di Kalimantan Timur.
Doanya Pak, doanya Pak. Semoga mereka sehat-sehat saja di sana dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak Basit. Pak Basit. Kita Maaf, lanjut ganggu waktunya malah. Kami lanjut lagi. Tadi kita sudah berbincang Eva dengan beberapa nakes yang ada di Puskesmas Piani. Nah, sekarang kita bersama Bapak Suhunya. Kepala ahlinya. Kepala ahlinya. Ini ada kepala puskesmasnya. Bapak siapa, Pak? Bapak Muriandono, Bapak Muriandono. Dipanggilnya siapa, Pak? Dori. Dori. Pak Dori. Pak Dori. Pak Dori sebelumnya orang mana kan, Pak? Aslinya Jawa, merantau ke Kalimantan, mengikuti kehendak Tuhan. Gitu. Mengikuti alur ya. Oke, Pak Dori selama Pian bertugas sebagai kapus di Pian ini bagaimana perasaannya, Pak? Perasaannya ya bersyukur, yang pertama bersyukur yang karena sudah dipercaya menjalankan puskesmas. Ada senangnya, ada nggak senangnya. Senangnya ini orangnya nyaman aja dipandiri enak juga, tapi ada yang nggak nyamannya karena banyak nakes kita ini yang luar daerah. Nah, kendala di pelayanan di situ. Kalau yang lain-lain saya kira biasa aja sih. Sama aja di puskesmas lain. Tapi pelayanan di Puskesmas Pian ini hari apa aja dan dari jam berapa aja sampai jam berapa? Kalau pelayanan itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu karena kita masih menganut 6 hari kerja. Kemudian jamnya itu di hari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 12 penutupan pendaftaran. Kalau Jumat jam 8 sampai jam 11. Sabtu itu kurang lebih sama Jumat. Ada kendala lah, Pak, karena kan kalau misalkan kita tahu Pian itu jauh dari kota lah dan itu wilayah perbukitan, anggaplah itu. Adalah kendala dari mungkin masyarakat yang masih belum teredukasi untuk pemeriksaan kesehatannya itu ke puskesmas. Untuk rata-rata bukan karena nggak mau ya, tapi karena jarak. Terutama di Harakit, Batung, Belawean, 3 desa itu yang agak jauh dari puskes. Nah, di sana ada kendala, dia kesulitan akses. Tapi di Batung kan ada pustu. Nah, jadi kita menempatkan nakes yang di sana untuk pelayanan sama seperti di puskes. Tetap ada nakes berarti di sana, Pak. Tetap. Ada ini program khusus lah, Pak, selama Ramadan mungkin ada tambahan kebiasaan pelayanannya? Biasanya kan ya, kita tetap pelayanan seperti biasa. Karena di sini ini kalau Ramadan ini agak sepi juga, jadi pelayanan paling disesuaikan 30 menit mundur. Ya, jadi jam setengah 9 sampai jam 12 itu aja paling perbedaannya, yang lain sama saja. Bapak, kira-kira kenapa masyarakat harus ke puskesmas? Yang pertama, puskesmas ini akses pertama masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian di sini ada dokter. Jadi kalau masyarakat itu pengen tahu nih penyakitnya, paling tidak dia harus ketemu dokter. Nah, disinilah nanti akan ditentukan apakah dia dirujuk atau bisa diselesaikan masalahnya di puskes. Nah, itu pentingnya puskes. Kenapa harus masyarakat datang ke puskes ya? Untuk lebih tahu dari penyakit. Kalau cuman mungkin kayak di puskesdes atau di pustu, karena nggak ada dokter ya, mungkin dia akan paling bisa menangani gejala-gejala ringan saja. Mungkin ini lebih personal, Pak, karena ini kan bulan puasa, bulan Ramadan, dan Pian pun jauh jaraknya mungkin lawan keluarga Pian. Kayak apa nih, Pak? Adakah pesan-pesan atau salam-salamnya untuk keluarga Pian tercinta? Buat keluarga ya
semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, tetap sehat, terus bisa berkumpul selalu di setiap saat, terutama di Lebaran itu, karena kan ikut mudik kan. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak. Maaf ada sama-sama. Pak Dori. Ini maksudnya Pak Dori. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Lanjut ya Pak. Lanjut. Kita sudah explore, Eva, tentunya masih di Kecamatan Piani. Tadi sudah ke pasar, kemudian kita ke puskesmas, Benar dan sekali. sekarang kita berkunjung ke kecamatan dan bertemu langsung dengan yang ampunnya Piani. Yang ampunnya Piani. Tinggi, Bapak Camat, Bapak Ari Wijaya. Nggih, apa kabar Bapak sebelumnya, Pak? Alhamdulillah baik. Kayak Bapak keadaannya selama Ramadan nih, Pian? Ya, kondisi Ramadan di Piani mungkin seperti halnya di tempat lain. Alhamdulillah kondisi masyarakat yang sangat religius di Kecamatan Piani. Mudah-mudahan Ramadan kali ini terus diberikan kekuatan iman. Mudah-mudahan di hari raya nanti kembali fitrah. Amin. Tapi Pak, untuk pelayanan di kecamatan lah, karena kita berkunjung sudah dari tadi kan, kami menakoni berbagai macam kegiatan pasar, kegiatannya banyak jar orangnya jar masih untuk ke pasar, hengan bersahur, hengan berbuka, terus tuh ke puskesmas pelayanannya kada tapi banyak lagi karena orang puasa dan jarak yang jauh. Nah, untuk kecamatan kayak apa Pak kalau misalkan belum puasa? Tentu kita nanti kan biasanya ada pengurangan jam kerja ya dari surat yang diberikan dari edaran, biasanya dari edaran Pak Bupati. Nah, itu memang ada pengurangan jam kerja, biasanya kita lebih cepat. Tapi walau lebih cepat, kita tidak mengurangi pelayanan apa yang dilaksanakan kesehariannya, dan waktu hari kerja pun tetap dari hari Sabtu sampai Jumat. Cuman waktunya aja agak berkurang beberapa jam dari hari lainnya seperti tidak bulan puasa. Pak, tadi kan kami berkunjung ke pasar loh Pak. Pasar itu kan kebetulan hanya di setiap hari Rabu kalau Pak lah. Betul. Nah, dan rame loh tadi Pak lah. Dan tempatnya baru juga, luar biasa, parkirnya nyaman sudah sekarang dan tidak mengganggu operasional jalan orang yang mau lewat. Nih, kira-kira Pak, apakah ini harapan pian Bang Pala di bulan Ramadan ini atau Ramadan berikutnya tuh adakah tambahan pasar Ramadan kah misalnya di Piani, atau ada kegiatan apa Pak kiranya yang bagus kayak itu yang menambah semarak Ramadan? Tentu kalau kita dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan ini kan kita mungkin mengkolaborasikan aja dengan tempat wisata. Nanti mungkin di tempat wisata itu kita siapkan, kita kerjasama dengan desa, mudah-mudahan ada jajanan lah nanti yang sifatnya seperti pasar Ramadan. Nanti kita kondisikan, mudah-mudahan tempat wisata itu pun tidak mengurangi operasionalnya, karena kan orang sambil menunggu buka kan, misalnya di Pemandian Sirang Pitu kan tempatnya asik tuh. Tapi kalau untuk berbuka mudah-mudahan bisa juga nanti difasilitasi oleh desa menyiapkan jajanan-jajanan berbuka puasa lainnya. Mungkin itu mudah-mudahan harapan kita itu tadi, kolaborasinya dari desa dengan BUMDes pengelola tempat wisatanya bisa terlaksana nanti. Luar biasa lah Pak. Sambil berwisata ya. Karena Piani ini kan kaya akan wisatanya, banyak banget nih tempat wisata alamnya yang ada di Piani. Luar biasa tuh bisa menjadi yang bisa semoga terrealisasi ya Allah. Bapak mungkin salam-salam Pian Pak, atau ucapan Pian kesan masyarakat, kesan keluarga. Khususnya untuk seluruh warga Piani yang menjalankan ibadah puasa, kami dari seluruh kantor Kecamatan Piani mengucapkan selamat menjalankan puasa 1447 Hijriah. Bapak kebetulan kan di Piani ini banyak sekali keberagaman suku, terutama lah agama juga lah. Itu bagaimana Pak yang tidak ada di tempat lain sebagai pemerintah Kecamatan Pian menanggapinya? Tentu banyaknya istilahnya etnis yang ada di Kecamatan Piani. Kita pun punya komitmen untuk Kecamatan Piani ini, bahwa Piani ini merupakan rumah
rumah toleransi untuk Kabupaten Tapin. Karena seperti ini dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Piani, jadi agama itu bukan suatu penghalang untuk saling bantu-membantu. Misalnya pelaksanaan Isra Mi'raj, dari non-muslim pun juga tetap membantu untuk pelaksanaan keagamaan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, toleransinya bagus di Kecamatan Piani, ya hampir tidak ada kendala untuk apa istilahnya, saling menghormati, saling menjaga. Mudah-mudahan dalam kesempatan bulan Ramadan ini silaturahmi dan toleransi di Kecamatan Piani semakin baik, semakin bagus, contoh untuk seluruh bagi daerah lain. Pak, boleh lah Un bertakun tentang kecamatan kan beradanya di Desa Miawa kah? Iya, Desa Miawa. Nah, tapi kan Kecamatan Piani ini luas ya Pak lah. Sampai ada Batung, ada Harakit. Nah, untuk jalur ke sana kan cukup sulit. Nah, kayak apa itu untuk masyarakat di situ yang berpelayanan ke kecamatan misalnya? Kami sudah ada pelayanan dalam arti kami membentuk kan ada istilahnya WA. Jadi segala sesuatu surat yang sifatnya bisa disampaikan secara online, disampaikan secara online. Jadi kan kami ada grup WhatsApp. Jadi tidak harus masyarakat itu langsung ke kecamatan, tinggal koordinasi sama desa, dibantu sama desa. Nanti kami pun memberikan tugas kami itu, karena memang ada SOP-nya untuk pelayanan ini sekian menit untuk pelayanan ini. Jadi insya Allah kami tidak melebihkan waktu lah, secepat mungkin kami memberikan pelayanan tanpa harus yang user dari pelayanan ini ke kecamatan. Jadi sebenarnya kita sudah mengembangkan aplikasi namanya Silvia, itu sistem informasi pelayanan Kecamatan Piani. Nah, ini pun sudah direspon sama Kominfo, mudah-mudahan nanti juga bisa diterapkan di seluruh kecamatan Kabupaten Tapin. Kita ada inovasi tersendiri membuat aplikasi Android, Mbak. Nah, jadi kan Android ini otomatis device yang paling banyak dipegang lah sama orang. Nah, jadi kita ngambil milihnya Android, berbasis Android. Nah, nanti mudah-mudahan pengembangannya lebih baik lagi oleh Kominfo, bisa disempurnakan lagi, bisa segera dimanfaatkan yang terkendala jarak lah untuk mengakses pelayanan. Iya, itu supaya komitmen memberikan kemudahan juga ya kalau untuk masyarakat. Jujur, luar biasa berarti inovasinya lah. Semoga memudahkan dan bermanfaat. Tentunya pasti bermanfaat guys masyarakat. Dan kami juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sedikit. Mungkin kita next time akan berbincang lebih lama kan Pak. Semoga tayangan ini juga memberikan manfaat kesan masyarakat. Semoga mengedukasi dan tentunya memberikan informasi yang jelas khususnya terkait seputar di Kecamatan Piani yang hari ini kita kunjungi. Oke, itu saja. Kita lanjut Eva? Oke, kita lanjut ke bidang lain. Terima kasih Bapak. Nah lah, pemirsa, pasti Bu Ben sudah tidak asing lagi dengan wajah yang satu ini. The Legend of Eng. Ininya nggak ada, ininya ada. Banyak amat elemen-elemen yang ini menguasai air, tanah, ya lebih apalagi udara, dan piani ya. Ini Pak, toko sudah. Sebagian wilayah aja kita nih Mak. Sebagian wilayah. Ini pin elemen apa nih? Jadi pin membuat tokol dan pakunya? Elemen besi. Bukan X-Men kali bermutan. Kira-kira bubahan pian ini dalam rangka apa ya lah? Nah, kami ini salam-salam Ramadan. Jadi kita puasaan kalau hari ini alhamdulillah kan puasa lah. Hari keberapa insyaallah? Insyaallah tunai. Insyaallah tunai. Jangan cangang kayak itu jangan cangang kayak itu, tapi lebih segar dari biasanya. Iya, tapi mariga tadi maksud ulun tuh. Khawatirnya tuh besaur kadada makan mejer lah. Babaya tiba-tiba siang muntah makan mejer. Ya enggak lah. Atau nang ini lah pin mundur-mundur tuh kayak lebih. Ada ulun tuh asal ngalih lo udah tatai babuhan artis nena. Ini mikrofon. Babuhan pian sudah anak-anak belum lah? Belum. Kada kau modus ke pasar. Kadang awal kami nukar bubur cuman bersambal gesan anak ya.
alasan kan bisa benar ini mencari siasat tah. Alasan nu karakan anak bubur jar tapi basambal. Makanan khas Piani yang pian katuju apa? Baresnya pangdolan. Bares baresnya khas bares buyung. Biasa loncarnek itu luar biasa. Nah, kada Bantap ya orang bebahan di komen dulu tuh bantap. kan biasanya lah kebanyakan lah kada beratan pang, campur baris buyung nih. Udah. Kalaunya sudah di Banua bahan aku campur. Kalau kami di kampung di sini kan kami apa ngejawahan itu presdopan kami mah manehep turun mangatam. Walaupun tapi dalam partai tercampur aja pang. Imbahnya tah. Adalah pemerintah kecamatan ini memfasilitasi gasan masyarakat yang di luar Tapin yang di luar Piani gitu nah mun hendak nukar baris buyung asli ke sini gitu. Ada dong. Nah, di mana ada kan? Tapi kami berupa kayak UMKM tah. Nah, jadi baris buyung itu dikemas oleh desanya seorang dalam bentuk kemasan. Jadi kada baju ada baliter kayak kita di pasar. Nah, jadi mau dalam bentuk kemasan. Dan insya Allah itu asli bares. Insya Allah asli bares. Tapi itu tadi memang kadang kualitasnya itu bedanya. Ini kalau nang sudah apa jangan kita tuh lah udah usang tuhnya kada tapi harum bener lagi. Namun nang lagi hanyar, itu luar biasa. Di mana jar kami kau dapat jar? Makar di mana? Belum nih kada inget tapi biasanya desa-desa nang kayak Kipitak, Harakit, Batung, Balawayan, Bunuin tuh ada. Miawa nih ada juga cuman kada tapi banyak bener anunya nih. Lahannya yang sudah balik fungsi jadi pulau getah kalau desa Paleh. Iya. Jadi beda aromanya amun getah beda aromanya lah. Aroma getah duit. Mau duit teh. Apalagi tahun-tahun ya kita nyar tiba di bares. Wisata kada wisata boleh. Wisata di musim puasa ada ini. Makanannya ti bares aja yang otentik lah. Ada sih otentik cuman namun kada pas aruh biasanya nyar ada tuh nambah beda dari biasanya. Apa? Nasi umbal. Nasi umbal. Tahu lah. Yang kayak lamang tuh. Iya. Iya dong. Nah, berarti menangin masyarakat nang penasaran ya Ale. Datangnya pas biasanya itu pas aruh. Jadi kita sesuatu nang tolong kawan-kawan di tapi kalau teh. Tapi jujur. Halo. Sambil sambil dipromosikan kalau bahwasanya kita tuh ada besi budaya yang luar biasa. Nah, ada di daerah kita ini banyak orang kita masyarakat kita pun nggak ada tahu kalau kita bayi sedang sanak lagi di atas. Nah, punya budaya yang luar biasa tapi kita nggak ada tahu, bahkan kekanak-kanakan kita banyak kada tahu juga. Dikira aruh itu saruan, padahal aruh itu budaya masyarakat kita. Oke, wisata tadi. Nah, wisata ini kan kebetulan nih bulan puasa nih. Panas isinya kalah. Bila hendak mengurangi anunya tuh datangnya kalau kami dibunuhin berendam setengah harian harinya di jam 5 nyer naikkan. Tapi jar dibunuhin teh karena kau makanan jar. Ngomong kamu buah paring itu kok atur masing-masingnya aja jangan ngeliat orang berendam itu sambil menyelam minum air. Penyelam minum air. Ayahana salam-salam biar aja Gen. Salam atau pesan-pesan? Pesan-pesan nggak ada gen, ulan salam aja gen lah. Salam gasan fans ulan. Senior. Program acara nok we sih gue. Ulan fans apa dulu apa yang ada? Beri caw apa? Lain beri caw itu ulan. Ada fans khusus ngarannya apa? Ngarannya KFC. Apa itu? Karena fans club. Karena fans club. Nah, itu. Lain ayam-ayaman lah. Karena fans club lah. KFC bila KFC itu biasanya itu karena fans club. Banyak biasanya beban ABG yang wah ini sudah anakan dia udah. Itu tuh biasanya di per desa kah, per kecamatan kah? Itu kan kita bagi biasanya ada manajemen tertentu di kecamatan. Kan kalau misalnya di kabupaten kayak dapil jadi kayak karantinanya, DPC-nya ada. Terbentuk ya Allah. Terbentuk. Insyaallah kita ulang nasional. Iya, tapi untuk bulan puasa ini adalah pertemuan meet and greet-nya. Memang buka bareng bukber biasanya ada direncanakan tapi masih kita. Tapi susah pulang buka bareng Kak. Kadang buka bersama itu bisa modus juga bahan umpet makan.
Kamu kada puasa tuh Pak iya nyumpet buka umpat makanan buka tuh Pak iya nya. Sakalinya kada puasa itu ngarnya umpat makan lah. Segar bener pulang. Segar bener. Kisah bertambah pulang loh ada makan. Itu salam-salam gesan keluarga sabarataan. Acel-acel di pasar. Mudah-mudahan masih ingat tahun ulan. Mbah itu kakawanan banyak tapin tipis atau tapin tipian. Presenter kadosa ulun salami udah. Kayaknya mbah aja kita. Mbahnya salaman. Kameramen kada ulun salami juga karena para kerja sini desain kakawanan di dalam editor. Siapa manajer tapin TV. Kita bawa kakawanan tapin TV. Ex tapin TV aja nang sudah hengkang dari tapin TV. Kita masih kayak Bahri muha-muha kamera masih kami jadi tetamu. Kami ini orang masih minta gambar aja biasanya. Ada lagi. Muha kamera. Muha kamera tadi orang melihat muha kami tuh kamera nih. Nah itu abis itu kakawanan di kampung tubuhan. Wih, aturak yang bangun guys. Katanya kampung mau baju aturak yang bangun kakawanan di Kupang. Ini bubuhan kakawanan Kupang sakopangan. Abis itu nama-nama masih ingat ulun kakawanan bakalikir bahari bambung gambar. Balugu. Atau yang kita balar kusung bayasinan lo bibinan bisa bibian dan bibinan. Jadi kakak. Jangan salah aku menyerang sampai ke pasar biasanya. Jauh area jelajah kami jauh. Bibian di kampung itu di binian. Ada tahu lagi anak-anak. Menyerang murus kah? Ada dan dilihat di situ. Tapi bibinan di situ banyak maincar. Aku jarang. Risiko orang langgar itu. Gasan kakawanan sabarataan bahwa kan nama-nama lawan ulun selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar, mendapat pahala yang berlipat ganda dan perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari sebab itu tausiah pulang, selanjutnya tausiah bersama. Masuk ini mau pulang, Ini langsung switch lagi tambah aja. Cuman orang bingung, asaku aja orang salam-salam nenek, tiba-tiba tausiah maka ini pulang gurunya. Nah itu dah. Ada enang lain lagi kita. Kawan-kawan di Kecamatan Piane, kawan-kawan masyarakat Kecamatan Piane yang dimanapun melihat acara ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Itu aja dari ulang. Adakah lagi kurang panjang kan durasinya nih? Durasi. Untuk pian. Tahu, ada memori misalkan. Luar biasa. Lapa presenter. Masalahnya beban presenter. Pian kena presenter tatakonnya reporter. Jadi sakit bener. Ayolah pemirsa kita balik ke bagian selanjutnya. Ini mewakili Bariton udah. Mewakili kecamatan sudah. Aduh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita sudah berkeliling di Kecamatan Piane, mulai dari pasar, kemudian kemana ya Pak? Puskesmasnya on kecamatannya. Nah, sudah berbincang banyak kita dengan masyarakat dan penduduk yang ada di Kecamatan Piane. Dan sekarang sudah di segmen terakhir, kita ingin berbuka puasa. Nah kita anak buka puasa juga ya kalau ngomong anak sahur kan masih tarang nih. Wajar. Karena buka puasa jadi kita izin pamit undur diri. Pak ada pesan-pesan kah atau salam? Pesannya untuk masyarakat tetaplah bersosialisasi. Meskipun belum puasa ya, jangan takutan lah, jangan aduh aku puasa na layut banar na jar rasa kulir na bakawanan lah, jangan. Soalnya apa nih? Soalnya kan misalkan kita bulan puasa nih kita tuh harus bersosialisasi. Aku tuh sudah menyebut itu kayak. Maklum lah guys. Jadi puasa jangan lupa untuk bersosialisasi. Udah itu aja ya Pak. Ada lagi? Itu aja. Ada. Oke. Kalau aku pesannya kalau buhan pian hendak yang segar-segar sudah muyak dengan wilayah perkotaan, kalau berkunjung ke Kecamatan Piane di sini ada banyak banget wisata. Benar. Kemudian kulinernya juga tadi sudah disampaikan oleh salah satu anggota dari kecamatan ada Bani ya lo. Iya. Padi ya lo. Buyung. Beres Buyung ada. Di sini ada Pemandian Sirang Pitu. Kemudian bukan anak naik ke gunung kalau puasa anak menguji adrenalin tetap. Naik gunung ada juga banyak banget gunung-gunung di daerah Munggeringkit sana ya lo, daerah atas lagi. Nah, jadi itu aja gesan aku
dan Epa pada episode Kecamatan Piani hari ini. Kami izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Salam-Salam Ramadan. Salam Sagan Barataan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.